Seekor anjing yang ditolak di pelelangan dibeli oleh seorang pemuda, dan apa yang terjadi selanjutnya menyentuh hati semua orang. Taman, 2 jiwa yang tak terpatahkan. Warisan bayangan. Kisah ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun setelah pendirian awal pusat rehabilitasi anjing K9 kesempatan kedua. Geraman itu datang pertama, rendah dan berbahaya sebuah suara. Ethan Walker belum mendengar kabar dari Shadow selama lebih dari 2 tahun. Dia menoleh dan melihat bulu tengkuk gembala Jerman itu berdiri. Tubuhnya melingkar seperti pegas saat dia memposisikan dirinya di antara Billy Matthews yang berusia 10 tahun dan orang asing yang mendekat. Saat itu Shadow tidak berdiri di halaman sekolah Montana, dia kembali ke medan perang melindungi yang rentan, seperti yang telah dilatih untuk dia lakukan. Shadow tahan Ethan, perintahnya pelan, tangannya mantap meski adrenalin membanjirinya. Anjing itu tidak menyerang, tetapi juga tidak mundur. Sesuatu tentang pria ini telah memicu naluri militer Shadow dan Ethan telah belajar untuk mempercayainya. 482 km jauhnya, sebuah palu hakim dipukulkan di gedung pengadilan federal. Pihak militer telah mengajukan petisi untuk penyitaan dan pengembalian segera aset militer K97421, yang secara sehari-hari dikenal sebagai Shadow. Hakim mengumumkan pengadilan ini akan mendengarkan argumen minggu depan tentang apakah adopsi Tuan Walker sah atau apakah anjing itu tetap menjadi properti pemerintah. Dan di dalam sebuah SUV hitam yang diparkir di luar perimeter pusat rehabilitasi anjing K9 kesempatan kedua, sesosok berpakaian militer. Blues mengawasi melalui teropong saat para veteran dan anjing mereka bergerak melalui rutinitas penyembuhan mereka. Dia mengangkat telepon aman. "Tuan, kami punya masalah." Walker tidak hanya merehabilitasi anjing itu, dia sedang mengingat. Berikan suka dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Ritual pagi di peternakan Ethan Walker tidak banyak berubah dalam 3 tahun sejak dia dan Shadow mengungkap program pelatihan kasar Mayor Harrison. Setiap fajar mereka berjalan di sekeliling properti itu, Ethan dengan kopinya, Shadow waspada tetapi santai. Bulu gembala Jerman itu kini berkilau sehat. Bekas luka lama hanya terlihat jika Anda tahu di mana mencarinya. Pada usia 47 tahun. Bekas luka Ethan sendiri kurang terlihat, tetapi sama permanennya. Mimpi buruk masih datang meskipun sekarang lebih jarang. Perbedaannya adalah bahwa tak satu pun dari mereka menghadapi iblis itu sendirian lagi. Tampak bagus hari ini, teman lama Ethan bergumam saat Shadow memeriksa pagar. Anjing itu menoleh ke belakang dengan apa yang Ethan yakini sebagai senyuman. Komunikasi dia mereka telah berkembang lebih dalam dari yang bisa dipahami kebanyakan orang. 2 prajurit yang telah menemukan kedamaian dalam jiwa rusak satu sama lain. Pusat rehabilitasi anjing K9 kesempatan kedua telah berkembang dari gudang milik Ethan menjadi fasilitas seluas 2 hektar dengan kandang yang dibangun khusus, area pelatihan, dan klinik medis kecil tempat Dr. Clark Thompson sekarang bekerja penuh waktu. Sarah Baker telah menjadi direktur administrasi pusat, menyalurkan kesedihannya atas mendiang suaminya untuk memastikan anjing-anjing militer lainnya menerima kesempatan kedua yang telah diberikan Shadow, tetapi tidak semua orang di komunitas menerima misi mereka yang berkembang. Rebecca Collins, kepala sekolah Riverdale Elementary dan ibu dari 2 anak, telah secara vokal menentang sejak hari pertama. Anjing militer dengan PTSD di sekitar anak-anak kita itu adalah kecelakaan yang menunggu untuk terjadi, dia berpendapat di pertemuan kota. Suaminya, seorang komisaris daerah, telah mendorong peraturan yang lebih ketat yang secara efektif akan menutup pusat tersebut. Yang lebih mengejutkan adalah penampilan baru-baru ini dari Jenderal Andrew Matthews, yang telah tiba dari Washington dengan janji dukungan dan pengakuan militer. "Apa yang Anda lakukan di sini sangat revolusioner Walker," katanya saat tur inspeksinya bulan lalu. Pentagon akhirnya siap mengakui kesalahan masa lalu. Ethan ingin mempercayainya, tetapi sesuatu dalam senyum terlalu sempurna Jenderal membuat Shadow gelisah. Perkembangan yang paling tak terduga telah datang. Baru minggu lalu, sebuah email singkat dari Daniel Parker, putra yang belum pernah dilihat Ethan sejak sebelum penempatan terakhirnya 14 tahun lalu, melihat Anda di berita sedang berpikir untuk berkunjung. 7 kata yang telah membuka luka, pikir Ethan, yang sudah lama berbekas. Setiap hari membawa anjing-anjing baru, rusak, trauma, agresif, dan setiap kisah sukses memperkuat keyakinan Ethan bahwa apa yang mereka bangun itu penting. Dia tidak tahu bahwa semua yang telah mereka kerjakan akan terancam dari semua sisi. Pusat komunitas Riverdale berdengung dengan ketegangan saat Rebecca Collins naik podium. Suaranya terdengar di seluruh ruangan yang penuh sesak. 3 hari yang lalu, Tommy Wilson yang berusia 8 tahun digigit kurang dari 1,5 kilometer dari fasilitas kesempatan kedua. Inilah tepatnya yang ditakutkan banyak dari kita sejak hewan militer berbahaya ini mulai berdatangan di komunitas kita.
Dia menunjuk ke anak laki-laki yang dibalut perban yang duduk bersama orang tuanya di barisan depan. Berapa banyak lagi anak yang harus terluka sebelum kita bertindak? Eden berdiri di belakang Shadow di sisinya. Ruangan terasa pengap. Dia tahu cedera Tommy tidak ada hubungannya dengan anjing-anjingnya. Itu adalah anjing liar yang sudah ditangkap oleh pengendalian hewan. Tetapi fakta tidak mendorong pertemuan ini. Ketakutanlah yang mendorongnya. Program kesempatan kedua mengikuti protokol keselamatan yang ketat. Eden menyatakan ketika diberi giliran untuk berbicara. Anjing kami tidak pernah tanpa pengawasan. Mereka menjalani rehabilitasi ekstensif sebelum interaksi publik apapun. Apa yang terjadi pada Tommy sangat tragis tetapi tidak terkait dengan program kami. Sheriff Davidson mengangguk setuju. Hewan yang menggigit Tommy tidak memiliki hubungan dengan pusat rehabilitasi. Itu adalah anjing liar yang kekurangan gizi. Tetapi Rebecca belum selesai. Mungkin insiden khusus ini tidak terhubung, tetapi itu menyoroti risikonya. Ini bukan hewan peliharaan biasa. Mereka adalah senjata militer terlatih dengan sejarah trauma. Mereka tidak cocok berada di dekat sekolah dan rumah kita. Saat perdebatan memanas, James Cooper sekarang menggunakan kursi roda tetapi masih tangguh maju ke depan. Saya bertugas 42 tahun dengan anjing militer seperti ini. Apa yang dilakukan Ethan Walker bukan hanya membantu hewan, itu menghormati pengorbanan setiap pawang dan anjing yang bertugas di negara ini. Kota ini seharusnya bangga, bukan takut. Pertemuan berakhir buntu, dengan Dewan Kota berjanji untuk meninjau langkah-langkah keselamatan sebelum sesi berikutnya. Tetapi benih ketakutan telah ditanam dan Eden merasakan dukungan solid komunitas mulai retak. Pemberitahuan hukum tiba keesokan paginya melalui pos tercatat. Shadow mengawasi dari tempatnya di dekat jendela dapur saat wajah Eden menjadi gelap saat membacanya. Mereka mengatakan Anda masih properti militer. Eden menjelaskan suaranya tegang. Pengacara Harrison mengklaim adopsi Anda tidak pernah diproses dengan benar melalui saluran militer, bahwa Anda secara ilegal dialihkan dari protokol pensiun yang tepat. Dia berlutut di samping Shadow yang mendorong kepalanya ke dada Eden. Jangan khawatir, sobat, mereka tidak akan membawamu kemanapun. Sarah tiba 1 jam kemudian, latar belakang hukumnya terbukti sangat berharga saat dia meninjau dokumen. Ini semua tulisan Harrison. Dia menyimpulkan dia dibebaskan dengan jaminan menunggu persidangannya dan dia menggunakan koneksinya untuk membalas dendam pada 2 saksi kunci yang melawannya, Anda dan Shadow. Bisakah dia benar-benar memenangkan ini? Ethan bertanya, mondar-mandir di dapur sementara Shadow melacak gerakannya. Secara teknis, anjing pekerja militer diklasifikasikan sebagai peralatan. Undang-undang baru-baru ini telah meningkatkan status mereka tetapi masih ada area abu-abu. Ekspresi Sarah mengeras. Tetapi kami memiliki opini publik bukti pelanggaran Harrison dan jejak kertas adopsi yang solid akan melawan ini. Malam itu sebuah paket tiba tanpa alamat pengirim atau cap pos, hanya sebuah kotak kardus lapuk yang ditinggalkan di beranda. Di dalamnya ada jurnal pribadi Letnan Michael Baker, masih berbau debu Afghanistan samar. Sebuah catatan tempel kuning hanya berbunyi, dia ingin Anda memiliki ini. Itu menjelaskan segalanya. Reaksi Shadow terhadap jurnal itu langsung dan mengejutkan. Dia mendekatinya dengan hati-hati, mengendusnya secara menyeluruh, lalu berbaring di sampingnya dengan rengekan lembut, suara pengakuan. Di bawah cahaya lampu mejanya, Ethan mulai membaca entry Baker yang cermat. 3 jam kemudian, kopinya dingin dan terlupakan, dia duduk kembali dengan kaget. Jurnal itu merinci tidak hanya pelecehan Harrison terhadap anjing-anjing itu tetapi sesuatu yang tidak pernah diketahui Eden. Peran penting Shadow dalam operasi rahasia bernama Desert Shield, misi yang sama di mana unit Eden sendiri hampir musnah. Kamu ada di sana, Ethan berbisik, menatap Shadow dengan pemahaman baru. Kamu mencoba memperingatkan mereka. Gembala Jerman itu menatapnya dengan mantap, seolah mengakui kebenaran yang terlalu lama terkubur. Hubungan mereka berjalan lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Entry jurnal Letnan Baker tumbuh semakin rinci saat Ethan membaca sepanjang malam. Halaman-halaman bersampul kulit itu mendokumentasikan kinerja luar biasa Shadow selama operasi Desert Shield, operasi yang sama di mana unit Eden dan Bambuet di pegunungan Kandahar. Entry Baker dari tanggal 17 April 2011 membuat tangan Eden gemetar. K9 Rex. Shadow mendeteksi sesuatu hari ini yang diabaikan oleh pawangnya. Anjing itu terus menarik ke timur laut, menjauh dari rute yang kami rencanakan. Protokol pelatihan baru Harrison mendikte dominasi pawang, jadi Williams memaksa anjing itu untuk patuh. 2 jam kemudian, kami berjalan ke dalam tembakan berat, kehilangan Rodriguez dan Jenkins sebelum kami dapat menetapkan posisi.
Pasukan kedua melaporkan seekor gembala Jerman melepaskan diri dari kendali pawang dan berlari langsung ke posisi mereka sesaat sebelum serangan, menunjukkan perilaku peringatan yang jelas. Jika Williams mendengarkan anjingnya, kita mungkin telah menghindari penyergapan sepenuhnya. K9 Rex entah bagaimana merasakan unit Sersan Walker dalam bahaya. Ini bukan protokol standar. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Ethan mengingat hari itu dengan kejelasan yang menyakitkan. Kemunculan tiba-tiba seekor anjing militer tanpa pawang, cara anjing itu menggonggong dan berputar-putar sebelum tembakan pertama terdengar. Kapten mereka telah memerintahkan mereka untuk mengubah posisi berdasarkan perilaku anjing, menyelamatkan setidaknya setengah dari unit. Ethan terluka tetapi selamat. Dia tidak pernah tahu unit K9 mana yang secara tidak sengaja memperingatkannya. Itu kamu, Ethan berbisik, menatap Shadow yang berbaring di kakinya. Kamu mencoba mengatakan baik kamu. Kesadaran itu menghantamnya dengan kekuatan fisik. Jalan mereka telah bersilangan bertahun-tahun sebelum rumah lelang. Shadow telah menyelamatkan hidupnya jauh sebelum Ethan menyelamatkan Shadow. Keesokan paginya Ethan membawa jurnal itu kepada Sarah dan Dr. Thompson. Ini mengubah segalanya, kata Sarah, dengan hati-hati memotret setiap halaman. Itu membuktikan metode Harrison secara langsung bertanggung jawab atas korban pertempuran dan itu menetapkan hubungan sebelumnya antara Anda dan Shadow. Itu memperkuat kasus kami melawan militer yang mengklaimnya kembali. Berita tentang pertemuan kota dan tantangan hukum menyebar dengan cepat melalui Riverdale. Pada siang hari diner setempat telah menjadi aula perdebatan tidak resmi. Sheriff Davidson melaporkan kepada Ethan bahwa kota itu terpecah menjadi faksi-faksi. Mereka yang mendukung pusat rehabilitasi dan mereka yang takut padanya. Martha di toko kelontong memiliki petisi yang akan mendukung Anda, jelas Sheriff sambil minum kopi. Tetapi keluarga Colin memiliki petisi mereka sendiri untuk memindahkan fasilitas Anda di luar batas kabupaten. Orang-orang mengambil sisi. Ethan, Dr. Thompson menghadapi permusuhan untuk pertama kalinya saat mengambil persediaan di apotek. Apoteker bertanya apakah saya masih merawat anjing-anjing pembunuh itu. Dia melaporkan suaranya tegang karena marah. 3 tahun rehabilitasi yang sukses dan 1 insiden yang tidak terkait menghapus semua kredibilitas kami. James Cooper mengorganisir para veteran di kota untuk membentuk kehadiran yang terlihat di pusat rehabilitasi. Kekuatan dalam jumlah, pawang tua, bersikeras mereka perlu melihat bahwa komunitas militer berdiri di belakang anjing-anjing ini. Bahkan Mark Wilson, pemilik toko pakan, yang merupakan salah satu pendukung awal Shadow, melaporkan percakapan yang tidak nyaman. Beberapa orang mengatakan anjing-anjing itu adalah barang rusak di luar penyelamatan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka berbicara tentang pahlawan Amerika, sama seperti prajurit manapun. Tetapi ketakutan membuat orang tuli kadang-kadang perpecahan memotong persahabatan dan keluarga. Di sekolah setempat, anak-anak veteran membela program sementara yang lain mengulangi kekhawatiran orang tua mereka. Halaman opini surat kabar dipenuhi setiap hari dengan surat-surat dari kedua belah pihak. Di tengah meningkatnya ketegangan ini, sebuah truk pickup berdebu dengan plat California melaju ke jalan masuk Ethan larut sore itu. Shadow memberi peringatan dengan gonggongan rendah tetapi tidak menunjukkan agresi, hanya rasa ingin tahu saat seorang pemuda jangkung dengan mata yang akrab keluar. Daniel, kata Ethan suaranya tertahan saat menyebut nama itu. Dia belum mengucapkannya dengan keras selama bertahun-tahun. Putranya berdiri dengan canggung di dekat truk, sekarang 28 tahun dan sangat mirip dengan ibunya. Ayah, dia mengakui dengan anggukan kaku. Melihat Anda di segmen berita nasional tentang anjing militer, berpikir mungkin sudah waktunya untuk berkunjung. Percakapan yang terjadi selanjutnya tegang. Dengan 14 tahun ketidakhadiran, mereka duduk di beranda, 2 orang asing terhubung oleh darah tetapi dipisahkan oleh waktu dan rasa sakit yang tak terucapkan. Shadow, biasanya waspada terhadap pendatang baru, memposisikan dirinya di antara mereka, kadang-kadang menyenggol tangan Daniel ketika keheningan tumbuh terlalu berat. Ibu berkata, kamu kembali berbeda. Daniel akhirnya berkata bahwa kamu tidak bisa berada di sekitar kami lagi. Ethan tersentak. Itu tidak ... sepenuhnya akurat. Saya ingin pulang. Saya hanya tidak tahu bagaimana menjadi ayah yang Anda butuhkan ketika saya bahkan tidak bisa mengenali diri saya sendiri. Dan sekarang kamu semacam pembisik anjing. Ada tepi pada suara Daniel, menyelamatkan anjing ketika kamu tidak bisa. Dia berhenti sendiri. Tetapi tuduhan yang belum selesai tergantung di udara. Ketika Anda tidak bisa menyelamatkan keluarga Anda, saya hanya mencoba membantu mereka sembuh, kata Ethan pelan. Mungkin menyembuhkan diri sendiri dalam prosesnya. Mata Daniel menyipit. Orang Harrison ini, siapa yang mengejar anjingmu?
Saya mencarinya. Dia bisnis yang serius, ayah. Koneksi militer, kontrak keamanan pribadi, Anda telah membuat beberapa musuh yang kuat. Apakah Anda melakukan ini untuk anjing-anjing itu atau untuk menjadikan diri Anda semacam pahlawan? Pertanyaan itu menyengat dengan sedikit kebenaran. Apakah dia mencari penebusan melalui Shadow? Apakah ini tentang keadilan atau kebutuhan dirinya sendiri untuk menyelamatkan sesuatu ketika dia gagal menyelamatkan begitu banyak? Anda harus datang dan melihat apa yang kami lakukan. Ethan menawarkan alih-alih menjawab sebelum Anda memutuskan apa motif saya. Pusat itu sepi ketika mereka tiba, sebagian besar sesi rehabilitasi hari itu selesai. Seorang marinir muda dengan kaki palsu sedang menyelesaikan latihan-pelatihan dengan seekor lab coklat yang kehilangan mata dalam ledakan Niate. Anjing itu menyamai kecepatannya dengan gerbang marinir dengan sempurna, keduanya bergerak dengan koordinasi yang sulit dimenangkan, itu Rick dan Cooper. Ethan menjelaskan mereka telah bekerja bersama selama 6 bulan. Ketika Rick pertama kali datang, dia belum berbicara selama lebih dari setahun. Cooper memiliki masalah agresi yang parah dari traumanya. Daniel menyaksikan dalam diam saat pasangan itu menyelesaikan sirkuit mereka. Kami tidak membuat pahlawan di sini, kata Ethan pelan. Kami hanya mencoba membantu yang terluka menemukan jalan mereka kembali. Anjing, orang. Kadang-kadang jalan menuju penyembuhan adalah sama. Saat mereka berkendara kembali ke peternakan, Shadow naik di antara mereka di dalam truk. Daniel berbicara lagi. Mereka benar-benar akan mencoba mengambilnya dari Anda, bukan? Harrison ini dan teman-teman militernya? Ya, dan Anda akan melawan mereka. Ethan melirik Shadow, yang menatap matanya dengan kepercayaan yang tak tergoyahkan dengan semua yang saya miliki. Daniel mengangguk perlahan lalu. Saya kira saya memilih waktu yang menarik untuk muncul. Pagi tiba dengan Daniel tertidur di sofa Eden. Kehadirannya baik sebagai kenyamanan maupun sumber ketegangan. Ethan mengamati sosok tidur putranya, pria yang telah menjadi anak laki-laki ketika dia terakhir kali benar-benar mengenalnya. Shadow menepuk pelan ke sisi Daniel, mengendus dengan rasa ingin tahu, sebelum menetap di lantai di sampingnya seolah ditunjuk sebagai walinya. Dia menyukaimu, kata Ethan ketika Daniel akhirnya bergerak. Itu tidak biasa. Dia berhati-hati dengan orang asing. Daniel menjalankan tangannya melalui rambutnya, tampak sangat mirip dengan ibunya telah membuat dada Ethan terasa sakit. Anjing selalu menyukai saya, kata ibu. Saya mendapatkan itu dari Anda. Penyebutan Lisa, ibu Daniel dan mantan istri Ethan tergantung di antara mereka. 14 tahun keheningan telah menciptakan jurang yang tidak tahu bagaimana menjembatani. Dia menikah lagi, Daniel menawarkan, menerima kopi yang diserahkan Ethan kepadanya sekitar 5 tahun yang lalu. Pria bernama Robert, eksekutif asuransi. Cukup baik, Ethan mengangguk, tidak yakin harus berkata apa. Dia telah kehilangan hak apapun untuk perasaan tentang kehidupan Lisa ketika dia menarik diri ke dalam PTSD-nya setelah kembali ke rumah. Apakah Anda berhubungan dengan saudara perempuan Anda Megan, di sekolah kedokteran, sekarang Boston? Jawaban Daniel singkat, melindungi keluarga yang telah ditinggalkan Eden. Dia tidak banyak berbicara tentangmu. Saya tidak akan mengharapkannya. Ethan sibuk dengan persiapan sarapan. Rutinitas yang akrab adalah perisai terhadap emosi yang belum siap dia hadapi. Saya tidak ada di sana ketika dia membutuhkan saya. Anda tidak ada di sana ketika kami semua membutuhkan Anda. Daniel mengatakan kata-kata itu, kurang panasnya tuduhan, hanya menyatakan fakta. Ibu berkata Anda tidak bisa menahannya bahwa perang merusak sesuatu dalam diri Anda. Dia berhenti menonton Ethan bergerak di sekitar dapur. Apakah itu? Ethan telah menghadapi tembakan musuh dengan lebih sedikit gentar daripada pertanyaan sederhana putranya. Ya, dia akhirnya berkata. Tapi itu bukan alasan. Itu hanya apa yang terjadi. Dan sekarang Anda memperbaiki anjing yang rusak, mereka juga memperbaiki saya. Ethan menjawab, mengangguk ke arah Shadow. Itu berjalan dua arah. Selama beberapa hari berikutnya, sebuah rutinitas yang tidak nyaman berkembang. Daniel mengamati operasi pusat rehabilitasi, menjaga jarak emosional yang hati-hati tetapi menyerap segalanya. Dia menyaksikan Ethan bekerja dengan seekor Malay Belgia yang baru tiba yang telah diselamatkan dari kontraktor keamanan swasta yang kasar. Anjing itu menggeram dan menerjang sampai kehadiran Ethan yang tenang dan mantap secara bertahap menembus ketakutannya. Anda berbeda dengan mereka. Daniel mengamati suatu malam ketika mereka berkendara pulang, hadir pasien seperti tidak ada hal lain yang ada. Perbandingan yang tak terucapkan dengan kebapakannya tergantung di udara. Saya mempelajarinya terlalu terlambat.
Eden mengakui bagaimana hadir melalui kebisingan di kepala saya. Dia melirik putranya. Saya tahu itu tidak mengubah apa yang terjadi, Daniel. Saya tidak mengharapkan pengampunan, lalu apa yang Anda harapkan? Mengapa Anda membiarkan saya tinggal? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang mudah. Karena kamu adalah putraku, kata Eden akhirnya. Karena aku merindukan 14 tahun, aku tidak bisa kembali karena mungkin pertarungan yang aku hadapi ini bukan hanya tentang Shadow. Daniel tidak mengatakan apa-apa, tetapi Eden memperhatikan dia menepuk kepala Shadow lebih sering malam itu. Sementara itu, Sarah Baker sedang mengumpulkan pasukannya sendiri. Tantangan hukum terhadap status Shadow telah mengungkapkan jaringan dukungan yang tidak mereka ketahui ada. Kelompok advokasi veteran menawarkan bantuan hukum pro bono. Mantan pawang militer maju dengan cerita mereka sendiri tentang metode kasar Harrison. Jurnalis yang telah meliput kisah Shadow menjangkau dengan bersemangat untuk mengikuti perkembangan baru ini. Kami punya 6 surat pernyataan dari pawang yang bekerja di bawah Harrison. Sarah melaporkan selama sesi strategi di pusat rehabilitasi. Semuanya mengkonfirmasi metodenya melanggar protokol militer. 3 dokter hewan bersedia bersaksi tentang cedera yang sesuai dengan pelecehan pada anjing dari programnya. Dr. Thompson menambahkan bukti medis ke arsenal mereka yang berkembang. Saya telah menyusun riwayat medis lengkap Shadow sebelum dan sesudah rehabilitasi. Transformasi fisik dan perilaku adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa metode Harrison tidak hanya kejam tetapi kontraproduktif untuk menciptakan anjing pekerja yang efektif. James Cooper telah mengaktifkan jaringannya sendiri dari personel militer yang pensiun. Mendapat beberapa intel yang menarik, lapor pawang tua Harrison telah membangun kembali operasinya melalui kontraktor swasta bernama Sentinel Security. Mereka melatih anjing untuk kontrak di luar negeri, metode kasar yang sama, hanya tanpa pengawasan militer. Para veteran yang telah mendapat manfaat dari program rehabilitasi secara sukarela bersaksi tentang bagaimana anjing-anjing yang dipasangkan telah membantu pemulihan mereka sendiri dari PTSD dan cedera fisik. Rick, marinir muda dengan kaki palsu, sangat bersikeras. Pria itu mencoba menghancurkan jiwa anjing-anjing ini seperti perang mencoba menghancurkan jiwa kami. Saya tidak akan membiarkannya menang. Sheriff Davidson memberikan pembaruan keamanan, kekhawatirannya tumbuh dengan setiap laporan. Orang-orang Harrison telah terlihat di kota, 2 pria di sebuah SUV hitam parkir di dekat pusat kemari mereka pergi ketika wakil saya mendekat, tetapi mereka akan kembali melaluinya. Shadow mempertahankan perannya sebagai jantung dari pusat, menunjukkan ketahanan yang luar biasa meskipun tekanan yang meningkat. Dia bekerja dengan anjing-anjing baru, menunjukkan kepada mereka dengan contoh bagaimana mempercayai lagi, bagaimana mengatasi respons trauma mereka. Tetapi Ethan memperhatikan perubahan halus. Shadow tidur lebih ringan, bereaksi lebih kuat terhadap suara-suara tak terduga, tetap lebih dekat ke sisi Eden. Dia tahu sesuatu sedang terjadi. Ethan memberitahu Sarah saat mereka menyaksikan Shadow memandu seekor gembala Jerman yang gugup melalui latihan kepercayaan dasar. Dia merasakan ancaman anjing selalu tahu. Dia setuju. Pertanyaannya adalah apakah pertempuran hukum ini membantu atau merusak pemulihannya. Anda telah menghabiskan 3 tahun membantunya sembuh dari trauma dan sekarang Harrison memaksanya untuk menghidupkan kembali semuanya. Pertanyaan itu menghantam Eden dengan keras. Apakah dia melakukan hal yang benar untuk Shadow? Atau apakah tekadnya untuk melawan Harrison untuk mengungkap kebenaran membuat mitranya mengalami penderitaan yang tidak perlu? Malam itu Shadow bangun merengek dari apa yang jelas merupakan mimpi buruk, yang pertama dalam beberapa bulan. Dia mondar-mandir di kamar tidur, gelisah dan hiperwaspada. Tidak dapat menetap. Ethan duduk di lantai berbicara pelan sampai Shadow akhirnya mendekat, menekan ke arahnya dengan otot-otot gemetar. Aku menjagamu, sobat. Ethan berbisik. Kita akan melewati ini. Tetapi keraguan telah mengambil jalan. Apakah melanjutkan pertarungan ini benar-benar untuk kepentingan terbaik Shadow? Atau apakah Ethan menggunakan Shadow untuk kue perangnya sendiri melawan sistem yang telah merusak mereka berdua? Daniel menemukannya keesokan paginya masih di lantai dengan Shadow meringkuk di sampingnya. Keduanya akhirnya tertidur setelah malam yang sulit. Dia mengalami malam yang berat, Ethan menjelaskan dengan linglung ketika Daniel duduk. Secangkir kopi di sampingnya, seperti malam-malam sulitmu, Daniel bertanya. Tidak ada penilaian dalam suaranya, hanya pengakuan. Ibu berkata Anda dulu bangun berteriak bahwa kadang-kadang Anda tidak tahu di mana Anda berada. Ethan mengangguk terkejut dengan persepsi putranya. PTSD tidak hilang begitu saja untuk kita berdua. Dia menjalankan tangannya di sepanjang sisi Shadow. Tetapi kami telah belajar untuk mengelolanya bersama. Kasus pengadilan ini membawa semuanya kembali untuknya, bukan? Ya,
Daniel duduk bersila di lantai menciptakan lingkaran kecil dengan Eden dan Shadow. Ketika saya berusia 14 tahun dan Anda kembali dari penempatan terakhir Anda, saya dulu mendengar Anda mondar-mandir di malam hari. Saya ingin membantu, tetapi saya tidak tahu caranya. Ibu berkata untuk meninggalkanmu sendiri, bahwa kamu membutuhkan ruang. Ingatan akan hari-hari kelam itu membuat Eden dia mencoba melindungimu. Mungkin Daniel mengakui, tapi saya pikir apa yang Anda butuhkan bukanlah lebih banyak ruang. Itu adalah seseorang yang mengerti tanpa perlu penjelasan, seseorang yang bisa berada di sana. Dia menatap tajam ke arah Shadow, seperti yang dia lakukan untukmu sekarang. Wawasan dari putranya, pria yang telah menjadi anak laki-laki ketika dunia Eden hancur, mengejutkan dalam kejelasannya. Kapan kamu menjadi begitu bijaksana, Daniel? Mengangkat bahu jurusan psikologi ditambah. Saya punya 14 tahun untuk memikirkan apa yang salah dengan keluarga kita. Sore itu mereka menerima kabar bahwa sidang pengadilan telah dimajukan. Seorang hakim akan mendengarkan argumen dalam 3 hari mengenai status Shadow. Tim hukum Harrison telah mengajukan perintah darurat untuk mencegah Eden memindahkan aset dari yurisdiksi sementara kasus berlanjut. Mereka mencoba mempercepat ini. Sarah memperingatkan mereka tahu semakin lama kita punya waktu untuk mempersiapkan, semakin banyak dukungan yang bisa kita kumpulkan. Saat tim hukum mempersiapkan argumen mereka, Rebecca Collins meningkatkan kampanyenya melawan pusat rehabilitasi. Selebaran muncul di sekitar kota memperingatkan tentang anjing militer berbahaya di komunitas. Surat kabar lokal menjalankan artikel opini yang menyerukan peraturan yang lebih ketat tentang operasi pusat, mengutip masalah keselamatan. Ethan menemukan salah satu selebaran yang ditempel di kotak suratnya, menampilkan seekor anjing militer yang menyeringai dengan tulisan, "Apakah ini yang Anda inginkan di dekat anak-anak Anda?" Ketidakjujuran gambar itu sangat bertentangan dengan kenyataan. Anjing-anjing mereka yang direhabilitasi membuat darahnya mendidih. Mereka melukis kita sebagai monster, dia memberitahu Daniel saat mereka berkendara kembali ke peternakan. Anjing-anjing ini telah selamat dari neraka, bekerja melalui trauma mereka, belajar untuk mempercayai lagi, dan mereka digambarkan sebagai bom waktu. Daniel terdiam sejenak lalu mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Mungkin kita harus membiarkan orang melihat sendiri. Apa maksudmu rumah terbuka? Undang komunitas, terutama para skeptis, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di pusat. Biarkan mereka bertemu anjing-anjing, para veteran, melihat pekerjaan yang sebenarnya alih-alih fantasi yang menakutkan ini. Gagasan itu brilian sekaligus menakutkan. Membuka pusat untuk umum, saya mengambil risiko konfrontasi, potensi pemicu untuk anjing yang lebih rapuh. Namun, terus beroperasi di balik pintu tertutup justru memicu ketakutan di kalangan masyarakat. Ini berisiko, aku Ethan, tapi mungkin kau benar. Orang takut pada apa yang tidak mereka pahami. Malam itu, mereka mempresentasikan ide tersebut kepada Sarah dan tim inti. Setelah diskusi mendalam tentang protokol keamanan di mana anjing dapat berinteraksi dengan publik, mereka memutuskan untuk maju. Acara rumah terbuka akan dijadwalkan sehari sebelum sidang pengadilan, upaya terakhir untuk mendapatkan dukungan masyarakat sebelum menghadapi tantangan hukum Harrison. Saat persiapan untuk acara rumah terbuka dan sidang pengadilan semakin intensif, perilaku Shadow terus membuat Eden khawatir. Anjing gembala Jerman itu semakin waspada, terus-menerus berpatroli di sekitar perimeter peternakan. Selama sesi pelatihan, fokusnya tetap sempurna, tetapi di saat-saat tenang, Eden dapat melihat ketegangan di mata rekannya itu. Dr. Thompson juga menyadarinya. Dia melindungimu, ujarnya saat pemeriksaan mingguan Shadow. Dia tahu kau berada di bawah ancaman dan dia sedang bertugas jaga. Ini sebenarnya luar biasa. Alih-alih kembali ke respons ketakutan, dia menyalurkan pelatihan militernya secara positif. Tapi berapa biayanya baginya? Tanya Eden. Terkadang aku melihatnya dan melihat tatapan menghantui itu kembali, tatapan yang dia miliki saat pertama kali aku menemukannya. Itu pertanyaan yang hanya bisa kau jawab, jawabnya lembut. Apakah pertarungan ini sepadan dengan membuka kembali luka lama bagi kalian berdua? Pertanyaan itu mengikuti Eden melewati malam-malam tanpa tidur. Kehadiran Shadow yang setia, caranya memposisikan dirinya di antara Eden dan ancaman apapun yang dirasakan. Keengganannya untuk mengendurkan kewaspadaannya sangat menyentuh dan mengganggu. Anjing yang akhirnya menemukan kedamaian itu, dengan sukarela kembali ke posisi perang untuk melindungi rekannya. Daniel, yang menyaksikan dinamika ini terungkap, menjadi sekutu yang tak terduga. Dia mengambil alih beberapa tugas rehabilitasi Shadow, memungkinkan anjing itu beristirahat sejenak dari tugas jaga yang dipaksakannya sendiri. Di saat-saat tenang ini,
Ethan melihat kedekatan alami putranya dengan hewan-hewan yang trauma, hadiah yang tidak dia ketahui dimiliki Daniel. "Kau hebat dengan mereka," komentar Ethan, sambil melihat Daniel berhasil menenangkan seekor Labrador yang baru tiba yang dengan panik mondar-mandir di kandangnya. "Mereka masuk akal bagiku," jawab Daniel sederhana. Rasa sakit mereka jujur, tanpa kepura-puraan, tanpa bersembunyi. Sehari sebelum acara rumah terbuka, Jenderal Matthews melakukan kunjungan tak terduga ke peternakan. Reaksi Shadow sangat cepat, geraman rendah yang jarang didengar Ethan sejak hari-hari awalnya di peternakan. "Maaf datang tanpa pemberitahuan," kata Matthew dengan halus, mengabaikan ketidaksetujuan Shadow yang jelas. "Aku ingin memeriksa sebelum acara besok." Pentagon mengikuti kasus ini dengan cermat. "Kau berada di pihak mana, Jenderal?" tanya Ethan belak-belakan. Matthew tersenyum tipis. "Aku berada di pihak protokol yang benar, Walker. Anjing-anjing pekerja militer mewakili investasi yang signifikan. Disposisi mereka setelah bertugas harus mengikuti saluran yang ditetapkan, bahkan ketika saluran itu mengarah pada penyalahgunaan dan pembuangan anjing-anjing yang telah bertugas dengan terhormat. Tuduhan penyalahgunaan hanyalah itu, tuduhan." Mayor Harrison berpendapat bahwa metodenya berada dalam parameter yang disetujui. Geraman Shadow semakin dalam dan Ethan meletakkan tangan yang menenangkan di punggungnya. "Shadow tidak setuju dengan penilaian itu, Jenderal, begitu pula laporan medis yang mendokumentasikan luka-lukanya." Matthews melirik Shadow dengan sesuatu seperti perhitungan di matanya. "Hewan yang mengesankan, aku bisa mengerti mengapa Harrison menginginkannya kembali. Pelacak terbaik dalam program ini, seperti yang aku ingat," komentar itu membuat Ethan merinding. Bagaimana Matthews mengetahui detail spesifik tentang kemampuan Shadow kecuali dia terlibat erat dengan program Harrison? "Shadow tidak akan pergi kemanapun," kata Ethan tegas, "dia sudah pensiun dari dinas. Ini rumahnya sekarang." Saat Matthews pergi, Daniel muncul dari lumbung tempat dia mengamati pertukaran itu. "Aku tidak percaya orang itu," katanya datar. Cara dia memandang Shadow seperti dia sedang menilai properti, aku juga tidak percaya padanya. Ethan setuju, dan Shadow juga tidak. Malam itu selesai. Persiapan terakhir untuk acara rumah terbuka telah selesai. Ethan duduk bersama Shadow di beranda. Kepala anjing gembala Jerman itu bersandar di lututnya, tetapi matanya tetap waspada, memindai kegelapan di luar lampu peternakan. "Kau tahu apa yang akan datang, bukan?" gumam Ethan. "Kau selalu bisa merasakan bahaya sebelum orang lain." Shadow menatapnya dengan mata yang menyimpan terlalu banyak pengertian, mata yang telah melihat kengerian medan perang, menahan penyalahgunaan dan entah bagaimana masih mempertahankan kapasitas untuk kepercayaan dan kesetiaan. "Apapun yang terjadi di ruang sidang itu, janji Ethan, aku tidak akan membiarkan mereka membawamu. Kau sudah cukup banyak bertempur, ini pertarunganku." Tetapi saat Shadow mendekat padanya, Ethan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memiliki pertempuran terpisah. Sejak hari itu di Afghanistan ketika Shadow mencoba memperingatkan unitnya hingga rumah lelang tempat Ethan menemukannya lagi. Mungkin mereka selalu berjuang dalam perang yang sama, mencari kedamaian yang sama. Dan sekarang, dengan ancaman Harrison yang diperbarui, ketakutan masyarakat, dan kategorisasi hukum Shadow yang dingin sebagai properti, mereka menghadapi pertempuran terbesar mereka, bukan hanya untuk kebebasan Shadow, tetapi untuk pengakuan ikatan yang melampaui handler dan aset militer. Ikatan yang telah menyembuhkan mereka berdua ketika tidak ada yang lain yang bisa. Gedung Pengadilan Federal Helena berdiri, menjulang tinggi di langit Montana. Anak tangga granitnya dipenuhi dengan pengunjuk rasa dari kedua belah pihak dalam perdebatan Shadow. Spanduk bertuliskan, pahlawan militer juga memiliki 4 kaki. Bersaing dengan yang lain. Peringatan, anjing militer bukanlah hewan peliharaan. Fan-fan berita berjejer di jalan, bukti bahwa kasus Shadow telah menarik perhatian nasional. Di dalam ruang sidang 3, Ethan duduk bersama Sarah dan tim hukum mereka. Ketidakhadiran Shadow di sampingnya terasa seperti luka fisik. Pengadilan telah menolak permintaan mereka untuk menghadirkan Shadow selama persidangan, dengan alasan masalah keamanan. Itu membuat Ethan marah tetapi tidak mengejutkannya. "Semua berdiri," kata jurusita. Saat Hakim Eleanor Harmon masuk di usia 60-an dengan rambut abu-abu baja dan mata biru yang menusuk. Dia memiliki reputasi tidak masuk akal, efisiensi dan kepatuhan yang ketat terhadap hukum, yang bisa sangat membantu atau menghancurkan kasus mereka tergantung pada bagaimana dia menafsirkan undang-undang properti militer. Tim hukum Harrison memproyeksikan kepercayaan diri, dipimpin oleh Gregory Walsh, mantan perwira JAK yang sekarang berspesialisasi dalam sengketa pengadaan peralatan militer.
Ironi menangani kasus Shadow dengan pendekatan yang sama seperti yang digunakan untuk bagian helikopter yang disengketakan tidak luput dari perhatian Eden. Yang mulia, Walsh memulai setelah mosi pendahuluan, kasus ini mudah. K-97421, yang dikenal secara sehari-hari sebagai Shadow, adalah properti militer yang dialokasikan ke program pelatihan khusus yang dipimpin oleh Mayor James Harrison. Selama evaluasi rutin, hewan itu untuk sementara ditempatkan di fasilitas kabupaten tempat Tuan Walker secara ilegal memperolehnya tanpa otorisasi militer yang tepat. Karakterisasi penyalahgunaan dan pengabaian Shadow sebagai evaluasi rutin membuat rahang Eden menegang. Sarah meletakkan tangan peringatan di lengannya. Posisi militer jelas, lanjut Walsh. Hewan ini mewakili investasi yang signifikan dari sumber daya pembayar pajak dan pelatihan khusus. Tuan Walker tidak memiliki klaim hukum. Terlepas dari keterikatan emosionalnya, kami meminta pengadilan untuk memerintahkan pengembalian segera K-97421 ke tahanan militer untuk penugasan yang tepat. Pengacara mereka sendiri, Meredith Chin, telah disediakan pro bono oleh kelompok advokasi veteran. Dia mendekati meja hakim dengan kepercayaan diri yang terukur. Yang mulia, kasus ini tentang lebih dari sekadar hak milik. Ini tentang kewajiban moral kita kepada hewan-hewan yang bertugas bersama pasukan kita. Dia memulai. Catatan akan menunjukkan bahwa Shadow tidak dalam evaluasi rutin tetapi telah diklasifikasikan untuk eutanasia setelah menjadi sasaran penyalahgunaan fisik yang terdokumentasi di bawah program pelatihan, peningkatan, Mayor Harrison. Dia secara metodis memaparkan garis waktu, catatan dinas Shadow yang terhormat, transfer yang tidak teratur ke program eksperimental Harrison, reklasifikasi mendadak sebagai tidak stabil meskipun ada pujian sebelumnya, dan akhirnya pengabaian di rumah lelang sipil dengan luka yang konsisten dengan penyalahgunaan sistematis. Tuan Walker tidak memperoleh properti militer, tegas Chin. Dia menyelamatkan seorang veteran yang dibuang yang telah ditinggalkan untuk mati setelah kegunaannya dianggap kedaluarsa. Militer telah secara efektif melepaskan klaim apapun ketika mereka mengizinkan transfernya ke otoritas sipil untuk pembuangan. Hakim menyela, penasihat, sementara saya menghargai aspek emosional, kita berurusan dengan definisi hukum di sini. Anjing-anjing pekerja militer diklasifikasikan sebagai peralatan di bawah kebijakan Pentagon saat ini, meskipun ada undang-undang baru-baru ini yang meningkatkan perlakuan mereka. Apa dasar hukum yang Anda tegaskan untuk klaim Tuan Walker? Chen mengangguk, siap untuk pertanyaan ini. 3 dasar hukum, Yang Mulia. Pertama, doktrin pengabaian, militer melepaskan kepemilikan ketika mereka mentransfer Shadow ke otoritas sipil tanpa pemrosesan pensiun yang tepat. Kedua, undang-undang perlakuan anjing pekerja militer baru-baru ini secara khusus mengharuskan opsi pensiun yang manusiawi untuk anjing dinas. Dan ketiga, kami memiliki bukti bahwa dokumentasi yang mengotorisasi pembuangan Shadow dibuat secara curang untuk menutupi penyalahgunaan, membuat transfer kepemilikan menjadi batal. Pagi hari dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen yang cermat, kesaksian dari dokter hewan tentang luka Shadow dan pernyataan dari mantan pawang tentang metode Harrison. Sepanjang persidangan, Eden memperhatikan Harrison sendiri duduk tanpa ekspresi di belakang pengacaranya, sesekali membuat catatan tetapi tidak pernah menatap mata Eden secara langsung. Pembedahan klinis pengadilan terhadap penderitaan Shadow, yang direduksi menjadi nomor pameran dan terminologi medis, membuat darah Eden mendidih. Selama istirahat makan siang, Daniel bergabung dengan mereka di ruang konferensi kecil. "Bagaimana kabarnya?" tanyanya, sambil menyerahkan sandwich kepada Ethan yang tidak akan dia makan. "Mereka memperlakukannya seperti jeep yang rusak," jawab Ethan dengan suara tegang, "properti militer untuk dialokasikan atau dibuang sesuai protokol. Tidak ada satupun yang menyebutkan pengabdiannya, pengorbanannya." Jumlah masyarakat yang hadir sangat mengesankan, Daniel menawarkan. Acara rumah terbuka kemarin mengubah beberapa pikiran. Suami Rebecca Collins benar-benar berbicara kepada wartawan untuk mendukung pusat tersebut. Acara rumah terbuka sehari sebelumnya memang melebihi harapan. Lebih dari 300 anggota masyarakat telah mengunjungi fasilitas tersebut, bertemu dengan anjing-anjing yang direhabilitasi dan mitra veteran mereka. Demonstrasi yang dikendalikan telah menunjukkan realitas pekerjaan mereka. Bukan hewan berbahaya tetapi kemitraan penyembuhan. Bahkan beberapa kritikus paling vokal pun pergi dengan perspektif yang berubah. Persidangan dilanjutkan dengan tim Harrison, yang memanggil saksi bintang mereka, Jenderal Andrew Matthews. "Jenderal, dapatkah Anda menjelaskan peran Anda dalam mengawasi program anjing pekerja militer?" tanya Walsh. Matthews menampilkan sosok yang mengesankan dalam seragam dinas lengkap. "Saya mengawasi alokasi sumber daya untuk program pelatihan khusus, termasuk teknik lanjutan yang dipelopori oleh Mayor Harrison." "Dan apakah Anda akan mengkarakterisasi metode pelatihan ini sebagai kasar?"
Tentu saja tidak. Anjing-anjing pekerja militer membutuhkan disiplin, pengkondisian untuk tampil dengan andal dalam situasi pertempuran. Metode Mayor Harrison menghasilkan hasil yang luar biasa dalam operasi lapangan. Chin Rose untuk pemeriksaan silang. Jenderal Matthews, apakah Anda terbiasa dengan pedoman militer sendiri tentang perlakuan manusiawi terhadap anjing pekerja? Tentu saja. Lalu mungkin Anda dapat menjelaskan foto-foto ini. Chin menampilkan serangkaian gambar yang menunjukkan kondisi Shadow saat tiba di klinik Dr. Thompson. Apakah luka-luka ini tampak konsisten dengan protokol pelatihan yang disetujui? Matthews nyaris tidak melirik gambar-gambar itu. Anjing-anjing pekerja mengalami luka dalam pelatihan dan penempatan. Tanpa konteks, foto-foto ini tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana dengan konteks ini? Chin menghasilkan jurnal Baker yang sekarang dimasukkan sebagai bukti. Kekhawatiran yang terdokumentasi Letnan Baker tentang perlakuan Shadow, yang secara resmi dia laporkan kepada atasannya. Laporan yang secara misterius menghilang dari catatan militer. Sedikit rasa tidak nyaman melintas di wajah Matthew. Letnan Baker tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi protokol pelatihan khusus. Namun dia cukup memenuhi syarat untuk memimpin orang-orang ke dalam pertempuran dengan anjing-anjing ini, balas Chin. Jenderal, kapan Anda pertama kali mengetahui tentang metode pelatihan yang ditingkatkan Mayor Harrison? Saya meninjau program tersebut setelah implementasinya. Jadi Anda tidak terlibat dalam pengembangannya. Matthews ragu-ragu hampir sedetik terlalu lama. Saya memberikan pengawasan jenderal, seperti semua program di bawah kendali saya. Lalu Anda sadar bahwa anjing yang menunjukkan kemandirian atau perlawanan diklasifikasikan sebagai tidak stabil dan dikeluarkan dari dinas. Anjing pekerja manapun yang tidak dapat mengikuti perintah dengan andal menimbulkan bahaya dalam situasi pertempuran. CH mendekat dengan dokumen terakhir. Apakah ini tanda tangan Anda? Mengotorisasi penggunaan eksperimental teknik stres yang ditingkatkan pada anjing militer tertentu, termasuk Shadow? Matthews memeriksa dokumen itu, ketenangannya sesaat menghilang. Ini tampaknya merupakan otorisasi awal untuk menguji potensi peningkatan pelatihan. Pengujian yang mengakibatkan puluhan anjing disalahgunakan, diklasifikasikan sebagai tidak stabil dan dihilangkan ketika mereka menunjukkan tanda-tanda trauma. Chin menekan, program yang terus Anda dukung bahkan setelah menerima kekhawatiran yang terdokumentasi dari perwira lapangan. Keberatan, Yang Mulia, Sela Walsh, penasihat mengganggu saksi. Diterima, putus Hakim Harmon, lanjutkan Nona Chin. Tetapi kerugian telah terjadi. Fasad Matthew yang hati-hati telah retak, mengungkapkan keterlibatannya yang lebih dalam program Harrison. Saat dia turun, Ethan melihat jenderal itu bertukar pandang tegang dengan Harrison, komunikasi diam yang berbicara banyak. Sore hari Eden memberikan kesaksian. Dia menggambarkan menemukan Shadow di lelang, ketakutan dan agresi awal anjing itu, proses lambat membangun kepercayaan dan akhirnya transformasi Shadow mulai membantu anjing-anjing trauma lainnya. Dia bukan peralatan, Yang Mulia, Ethan menyimpulkan suaranya mantap, meskipun emosional. Dia seorang veteran yang mengabdi pada negaranya dengan terhormat, dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindunginya dan pantas mendapatkan pensiun dengan martabat yang diharapkan setiap tentara. Pengacara Harrison. Pemeriksaan silang dirancang untuk memprovokasi. Tuan Walker, bukankah benar bahwa minat Anda pada Shadow berasal dari karir militer Anda yang gagal, bahwa Anda menggunakan anjing ini untuk menebus diri sendiri? Ethan menarik napas terukur. Karir militer saya berakhir dengan pembebasan terhormat setelah terluka dalam aksi. Tidak ada yang perlu ditebus. Minat saya pada Shadow adalah tentang keadilan dan menghormati sesama veteran. Seekor anjing bukanlah seorang veteran, Tuan Walker. Itu adalah peralatan militer. Pintu ruang sidang terbuka, menyela kalimat Walsh di tengah kalimat. Dr. Thompson bergegas masuk, mengabaikan upaya jurusita untuk menghentikannya. Yang Mulia, saya mohon maaf atas gangguan ini, tetapi pengadilan perlu melihat ini. Dia menyerahkan dokumen kepada Panitera. Ini baru saja tiba dari arsip Pentagon melalui permintaan FOIA. Ini adalah catatan medis lengkap untuk K-97421. Shadow, termasuk penilaian dari sebelum program Harrison mengklaimnya. Hakim Harmon meninjau dokumen-dokumen itu dengan mata menyipit. Ini tampaknya bertentangan dengan klaim Mayor Harrison tentang masalah perilaku anjing itu. Evaluasi sebelumnya menunjukkan kinerja teladan dan temperamen stabil sampai dia dipindahkan ke program pelatihan yang ditingkatkan. Wall bergegas untuk mendapatkan kembali kendali. Yang Mulia, catatan ini belum diautentikasi.
Kami keberatan dengan penerimaan mereka tanpa verifikasi yang tepat. Mereka membawa tanda air dan nomor seri resmi Departemen Pertahanan, catat Hakim Harmon, pengadilan akan menerimanya sambil menunggu verifikasi, yang saya perintahkan untuk dipercepat. Saat bukti baru dimasukkan ke dalam catatan, keributan muncul di luar ruang sidang. Pintu terbuka lagi dan James Cooper mendorong dirinya masuk, didampingi oleh Sheriff Davidson dan Shadow. Yang mulia, kata Sheriff, saya mohon maaf atas permintaan yang tidak biasa ini, tetapi mengingat bukti baru dan sifat kasus ini, Tuan Cooper percaya bahwa kehadiran Shadow sangat penting untuk persidangan ini. Hakim J. Harmon mengerutkan kening. Ini sangat tidak teratur, Sheriff. Apakah begitu juga mengadili seorang pahlawan seolah-olah dia adalah sepotong peralatan? Jawab Cooper belak-belakan. Shadow bukan hanya subjek kasus ini, dia adalah saksi atas apa yang dilakukan Harrison. Hakim mempertimbangkan sejenak, saya akan mengizinkannya, dengan pemahaman bahwa pada tanda pertama masalah apapun, anjing itu akan dikeluarkan. Dia berbicara kepada Bay. Tolong bantu Tuan Cooper. Posisikan di dekat meja penggugat. Shadow memasuki ruang sidang dengan martabat yang bertentangan dengan statusnya sebagai properti dalam kasus ini. Matanya memindai ruangan dengan presisi militer sampai mereka terkunci pada Harrison. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya, tetapi dia tetap berada di sisi Cooper, terkendali tetapi waspada. Efek pada ruang sidang langsung dan kuat. Diskusi abstrak tentang K97421 menjadi konkret di hadapan anjing yang sebenarnya, bukan sepotong peralatan tetapi makhluk hidup dengan kecerdasan dan kesadaran yang jelas. Reaksi Harrison sama memberitahunya. Dia terlihat tegang, tangannya secara naluriah bergerak ke sakunya, sebelum menghentikan dirinya sendiri. Hakim Harmon tidak melewatkan gerakan itu. Mayor Harrison, katanya, mendekati meja hakim. Harrison melakukannya dengan enggan. Anjing ini jelas mengenali Anda, dan tidak menyukainya, katanya. Apakah dia punya alasan untuk takut pada Anda? Secara khusus, Yang Mulia, anjing-anjing pekerja militer dikondisikan untuk merespons otoritas pawang. Metode pelatihan saya dirancang untuk menanamkan rasa hormat yang tepat untuk rantai komando. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Ketenangan Mayor Harrison menghilang. Anjing itu menolak disiplin yang tepat. Kadang-kadang tindakan yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Reaksi Shadow terhadap suara Harrison tidak salah lagi, campuran ketakutan dan agresi protektif yang berbicara lebih jelas daripada kesaksian apapun. Hakim Harmon menoleh ke Ethan. Tuan Walker, tolong dekati anjing Anda. Ethan bergerak ke sisi Shadow, meletakkan tangan lembut di punggungnya. Transformasi itu langsung terjadi. Shadow mengendurkan perhatiannya, beralih dari Harrison ke Ethan dengan kepercayaan mutlak. Kontrasnya agak mencolok, catat Hakim Harmon, satu hubungan berdasarkan rasa takut, yang lain berdasarkan kepercayaan. Dia kembali ke bangku hakim. Saya yakin saya telah melihat cukup untuk membuat keputusan kecuali ada saksi lebih lanjut. Yang Mulia, Selacen, kami ingin memanggil satu saksi terakhir yang baru saja tiba, Kapten Michael Reeves, mantan Komando Operasi Khusus, yang mengawasi misi tempat Shadow bertugas sebelum dipindahkan ke program Harrison. Kesaksian yang menyusul memberikan pukulan terakhir bagi kasus Harrison. Kapten Reeves merinci catatan dinas Shadow yang teladan, termasuk misi di mana Shadow telah melanggar protokol untuk memperingatkan unit Eden, tindakan yang menyelamatkan nyawa tetapi menandai awal dari penargetan Harrison terhadap anjing itu. Anjing-anjing dengan penilaian independen semacam itu berbahaya bagi program Harrison. Reeves menjelaskan bahwa metodenya membutuhkan kepatuhan mutlak, bukan pengambilan keputusan yang cerdas. Shadow menunjukkan terlalu banyak inisiatif. Saat Kapten Reeves menyelesaikan kesaksiannya, Hakim Harmon memanggil reses singkat untuk meninjau semua bukti sebelum memberikan keputusannya. Selama istirahat 30 menit, Ethan tetap bersama Shadow, sangat menyadari bahwa ini mungkin saat-saat terakhir mereka bersama jika putusan menentang mereka. Daniel bergabung dengan mereka, berjongkok di samping Shadow. Apapun yang terjadi, katanya pelan, kita akan terus berjuang. Kita tidak akan membiarkannya membawanya. Kepastian dalam suara putranya, kita yang mengikat mereka bersama dalam tujuan bersama setelah bertahun-tahun berpisah, hampir menghancurkan ketenangan Ethan. Ketika Hakim Harmon kembali, ruang sidang terdiam. Shadow bersikap waspada di antara Ethan dan Daniel, seolah memahami bahwa nasibnya tergantung pada keseimbangan. Pengadilan ini telah meninjau semua bukti dan kesaksian, dia memulai, dan menemukan bahwa kasus ini mewakili pertanyaan penting tentang bagaimana kita memperlakukan mereka yang melayani bangsa kita, terlepas dari apakah mereka memiliki 2 kaki atau 4.
putusan Hakim Harmon mengirimkan riak melalui komunitas anjing pekerja militer. Dia memutuskan bahwa Shadow telah secara efektif ditinggalkan oleh militer ketika ditempatkan di lelang tanpa protokol pensiun yang tepat, membuat adopsi Eden legal. Lebih signifikan lagi, dia memerintahkan penyelidikan terhadap program pelatihan Harrison dan pengawasannya. Ruang sidang meletus dalam perayaan yang tenang saat Ethan berlutut di samping Shadow, membenamkan wajahnya di bulu anjing itu. Kita berhasil, sobat, kau pulang untuk selamanya. Di luar, wartawan mendesak untuk memberikan pernyataan sementara para pendukung bersorak. Kemenangan terasa mutlak sampai Sarah memperhatikan SUV hitam yang diparkir di seberang jalan. Harrison terlihat di kursi penumpang, ekspresinya dingin karena amarah. Kita harus membawa Shadow keluar dari sini, dia memperingatkan, mengamati kendaraan itu. Harrison tidak membuatku terkesan sebagai seseorang yang menerima kekalahan dengan anggun. Mereka memutuskan untuk melewati perayaan kemenangan yang direncanakan di kota, menuju langsung kembali ke peternakan. Konvoi kendaraan, truk Eden, ada Shadow. Daniel mengikuti dengan mobil pick-up-nya, dan beberapa pendukung, termasuk James Cooper dan Sheriff Davidson, mempertahankan kontak radio sepanjang perjalanan. Sesuatu terasa tidak benar, kata Daniel. Ketika mereka masuk ke jalan masuk peternakan, properti itu tampak tidak tersentuh, tetapi perilaku Shadow mengkonfirmasi kegelisahan itu. Anjing gembala Jerman itu berdiri kaku di bak truk, bulu kudu terangkat, memindai garis pepohonan dengan fokus militer. Sheriff Davidson melakukan pemeriksaan perimeter sementara Eden menjaga Shadow tetap dekat. Tidak ada yang jelas, lapor Sheriff. Tapi itu tidak berarti banyak. Orang-orang Harrison adalah profesional. Kami akan terus mengawasi. Malam ini Cooper memutuskan, aku akan mengambil giliran pertama dengan beberapa anak laki-laki dari VFW. Malam berlalu tanpa insiden, menidurkan mereka ke dalam optimisme yang hati-hati. Pada pagi hari mungkin Harrison telah menerima keputusan pengadilan. Shadow tampaknya juga rileks, kembali ke rutinitas normalnya memeriksa perimeter dengan Eden dan sesi pelatihan di pusat. Sore hari Rebecca Collins dan putranya, Tommy, anak laki-laki yang digigit anjing liar, datang ke pusat rehabilitasi. Kunjungannya mengejutkan semua orang, terutama setelah penentangannya yang vokal terhadap fasilitas tersebut. Aku melihat liputan pengadilan, dia menjelaskan dengan canggung, dan Tommy ingin bertemu dengan Shadow yang terkenal. Anak laki-laki yang lengannya masih diperban karena pertemuannya dengan anjing liar. Memandangi Shadow dengan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Kau anjing dari TV, kata Tommy dengan wajah direktur anak-anak. Ibu bilang kau ada di angkatan darat. Shadow memandang anak itu dengan tenang dari posisinya di samping Ethan, tidak menunjukkan kecemasan yang kadang-kadang dia tunjukkan di sekitar orang yang tidak dikenal. Dia benar, Ethan mengonfirmasi. Apakah kau ingin bertemu dengannya dengan benar? Pengenalan itu dikelola dengan hati-hati, dengan Ethan membimbing Shadow dan Tommy melalui interaksi yang sesuai. Kegugupan awal anak laki-laki itu berubah menjadi kegembiraan ketika Shadow melakukan beberapa perintah sederhana, yang berpuncak pada tos lembut dengan cakarnya. Dia tidak menakutkan, Tommy mengumumkan dengan pasti, menatap ibunya, dia seperti petugas polisi, tapi seekor anjing. Ekspresi tegang Rebecca melunak. Aku mungkin telah ceroboh dalam penilaianku, dia mengakui kepada Eden, melihat dia dengan Tommy, betapa terkendalinya dia, bahkan dengan orang asing. Itu bukan yang aku harapkan. Percakapan mereka terganggu oleh sistem alarm pusat yang berdering hidup-hidup. Ponsel Eden berdering bersamaan dengan peringatan keamanan. Detektor gerakan di batas terjauh properti telah dipicu. Masuk ke dalam, dia menginstruksikan Rebecca dan Tommy dengan tajam, pelatihan militer mengambil alih. Shadow sudah waspada, tubuh tegang dan fokus ke arah gangguan itu. Sarah muncul dari area kantor. Umpan kamera keamanan menunjukkan 3 pria masuk dari batas utara, lapornya, bersenjata. Harrison dan Eden menduga dengan muram. Hubungi Sheriff. Dia menoleh ke Daniel yang muncul dari area pelatihan, bawa semua orang ke ruang aman, ikuti protokol. Pusat itu dirancang dengan keamanan dan pikiran. Pintu yang diperkuat, ruang aman yang ditunjuk, beberapa rute keluar. Mereka tidak pernah menyangka akan membutuhkan fitur-fitur ini, tetapi paranoia militer Ethan, seperti yang kadang-kadang diejek Sarah, terbukti benar. Saat staf dengan cepat memindahkan klien dan anjing ke gedung pusat yang aman, Eden menyadari dengan ngeri bahwa Tommy tidak lagi berada di samping ibunya. Dia baru saja di sini, kata Rebecca, panik meningkat dalam suaranya, Tommy, Tommy. Pemindaian cepat area terdekat tidak menunjukkan tanda-tanda anak laki-laki itu.
Shadow bereaksi seketika terhadap kesusahan dalam suara Rebecca, kepala berputar saat dia memproses situasi. Shadow cari, perintah Ethan menggunakan perintah pencarian yang telah mereka latih berkali-kali. Pelatihan anjing gembala Jerman itu segera diaktifkan, hidung ke tanah, dia mulai melacak aroma Tommy menjauh dari gedung dan menuju batas utara tempat para penyusup terlihat. Tetap di sini, Ethan memerintahkan yang lain, menarik pistol yang dia simpan di kantor. Daniel bersamaku, ayah dan anak, mengikuti pelacakan Shadow yang penuh tujuan, bergerak cepat namun hati-hati melalui properti itu. Anjing itu menuntun mereka menuju sebuah sungai kecil yang menandai batas properti. Di sana, Tommy berdiri membeku melihat dua pria berpakaian taktis maju ke arahnya. Di sana anjingnya, kata salah seorang dari mereka sambil mengangkat sesuatu yang tampak seperti pistol penenang. Bos bilang, tangkap hidup-hidup jika memungkinkan. Bagaimana dengan anak itu? Tanya pria kedua, jaminan, bukan masalah kita. Shadow menilai ancaman itu dalam sekejap. Tanpa ragu, dia menyerbu maju, memposisikan dirinya antara Tommy dan orang-orang bersenjata itu. Anak panah penenang pertama meleset, menancap di pohon terdekat. Yang kedua mengenai sasaran di bahu Shadow, tetapi tidak sebelum anjing itu menempuh setengah jarak. Kepada para penyusup itu, Ethan dan Daniel muncul dari tempat perlindungan secara bersamaan. Properti federal, teriak Ethan, senjata terangkat, berhenti. Konfrontasi terjadi dalam hitungan detik. Orang-orang itu, menyadari bahwa mereka kalah jumlah dan teridentifikasi, mundur menuju kendaraan yang menunggu di luar garis pohon. Salah seorang melepaskan tembakan perpisahan, bukan penenang kali ini, tetapi peluru asli yang mengenai sisi tubuh Shadow saat dia berdiri melindungi Tommy. Ethan bergegas maju saat anjing itu terhuyung-huyung, kombinasi kehilangan darah dan penenang mulai bereaksi. Tommy tidak terluka tetapi ketakutan, berpegangan pada anjing yang terluka yang telah menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia menyelamatkan aku, anak itu terus mengulangi saat Daniel membawanya kembali ke tempat aman. Dia melompat tepat di depanku. Ethan menggendong Shadow dalam pelukannya, berat anjing itu lumayan, tetapi adrenalin membuatnya bisa diatasi. Bertahanlah, kawan, desaknya saat mata Shadow mulai kehilangan fokus karena obat penenang yang kuat. Sama seperti sebelumnya, kita akan melewatinya bersama. Sheriff Davidson tiba bersama deputi saat Ethan membawa Shadow kembali ke pusat di mana Dr. Thompson sudah menyiapkan area medis. Anak panah penenang masih menancap di bahu Shadow dan darah merembes dari luka peluru di sepanjang tulang rusuknya. Ambil sampel darah dulu, perintah Thompson saat mereka menempatkan Shadow di meja pemeriksaan. Aku perlu tahu apa yang mereka gunakan sebelum aku bisa menetralisirnya. Napas Shadow semakin berat, tubuhnya yang kuat, tidak wajar diam, kecuali sesekali gemetar. Obat penenang itu jelas dirancang untuk hewan besar, mungkin dengan senyawa tambahan untuk memastikan kelumpuhan total. Ini bukan penenang standar, umum Thompson setelah tes awal. Ini dicampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang dirancang untuk menyebabkan gangguan neurologis. Suaranya hampir tidak terkendali amarah. Ini bukan hanya untuk menenangkannya, ini dimaksudkan untuk melumpuhkannya secara permanen jika mereka tidak bisa memulihkannya. Implikasi dari kedengkian Harrison, kesediaannya untuk menghancurkan Shadow daripada membiarkannya tetap bersama Ethan, menghantam seperti pukulan fisik. Ethan tetap di sisi Shadow saat Thompson bekerja, Daniel di sampingnya memberikan dukungan diam-diam. Vitalnya menurun, lapor Thompson dengan nada mendesak dalam suaranya. Kombinasi itu menekan sistem pernafasannya. Aku perlu membersihkannya sebelum menyebabkan kerusakan permanen. Di luar ruang medis, Rebecca Collins berdiri bersama putranya mengawasi melalui jendela saat tim berjuang untuk menyelamatkan nyawa Shadow. Wajah Tommy dipenuhi air mata, tangan kecilnya menempel di kaca. Dia melompat tepat di depanku. Bu, ulangnya. Dia bahkan tidak mengenalku, tetapi dia melindungiku. Berjam-jam berlalu saat Thompson memerangi koktail kimia tak dikenal yang mengalir melalui sistem Shadow. Ethan menolak untuk pergi, terus-menerus berbicara kepada rekannya, mengingatkannya tentang perjalanan mereka, kemenangan mereka, semua anjing yang masih menunggu bimbingan unik Shadow di pusat. Kau tidak selamat dari Afghanistan, pelecehan Harrison, dan segalanya hanya untuk membiarkan tembakan murahan merobohkanmu, desak Ethan, suaranya serak karena emosi. Kita punya lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, lebih banyak pertempuran yang harus diperjuangkan. Aku membutuhkanmu, kawan. Tetapi saat malam tiba, kondisi Shadow terus memburuk. Racun itu dirancang untuk tidak dapat diobati, tindakan kekejaman terakhir dari seorang pria yang memandang anjing itu sebagai properti yang harus dihancurkan jika tidak dapat dimiliki.
Di ruang tunggu, staf dan klien pusat rehabilitasi berkumpul dalam keheningan. Anjing-anjing itu merasakan beratnya situasi, tetap sangat tenang dan penuh perhatian. Bahkan mereka yang biasanya reaktif atau cemas tampaknya memahami bahwa salah satu dari mereka, pemimpin dan penyembuh mereka, sedang berjuang untuk hidupnya. "Ayah," kata Daniel lembut, meletakkan tangan di bahu Ethan, "kau perlu mempersiapkan diri." Dr. Thompson melakukan semua yang dia bisa, tetapi... "Tidak, Ethan," potongnya. Shadow pernah kembali dari situasi yang lebih buruk. Dia seorang pejuang. Tetapi saat tengah malam mendekat, bahkan Ethan tidak dapat menyangkal kenyataan yang suram. Sistem tubuh Shadow yang kuat gagal demi sistem, meskipun Thompson berusaha keras untuk melawan racun itu. Anjing yang selamat dari perang, pelecehan, dan api mungkin akhirnya menghadapi satu pertempuran yang tidak bisa dia menangkan. Di saat-saat tergelap perjuangan Shadow, Sarah Baker menerobos masuk ke klinik sambil memegang laptopnya dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat karena terkejut, matanya terbelalak karena wahyu. "Aku menemukan sesuatu," katanya dengan terengah-engah, "file dari komputer Letnan Baker. Aku sudah mencoba mendekripsinya selama bertahun-tahun." Serangan itu mengaktifkan semacam pengaman, melepaskan enkripsi. Ethan mendongak dari sisi Shadow, kelelahan dan kesedihan terukir di wajahnya. "Apa yang kau bicarakan, Sarah?" Dia meletakkan laptop di samping ranjang medis Shadow, seolah-olah anjing yang tidak sadarkan diri itu perlu menyaksikan penemuannya. Mike tidak terbunuh oleh tembakan musuh di Afghanistan. Laporan resminya dipalsukan, suaranya pecah. Dia ditembak di punggung dari jarak dekat dengan senjata keluaran Amerika. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya dipecah oleh bunyi bip monitor jantung Shadow. Malam sebelum dia meninggal, Mike mengirim email kepada komandan atasannya tentang program Harrison, lanjut Sarah. Dia telah mengumpulkan bukti pelecehan anjing, catatan pelatihan palsu, dan penyalahgunaan sumber daya militer. Shadow adalah saksi kuncinya. Anjing itu mulai melanggar pengkondisian, menunjukkan bukti penganiayaan. Dr. Thompson mendongak dari memantau tanda-tanda vital Shadow. Itu menjelaskan mengapa Harrison begitu putus asa untuk melenyapkan Shadow. Dia bukan hanya anjing yang tidak mau patuh, dia adalah bukti. Sarah mengangguk muram. Entry jurnal terakhir Mike menyebutkan mengatur agar Shadow dipindahkan kembali ke unit reguler mereka, jauh dari program Harrison. Keesokan harinya, selama patroli rutin, Mike ditembak. Laporan resmi menyebutnya tembakan musuh, tetapi alat perekam pribadinya, yang konon rusak tak dapat diperbaiki, menceritakan kisah yang berbeda. Dia memutar klip audio singkat. Kualitasnya buruk, tetapi suara Letnan Baker terdengar jelas, Shadow memperingatkan tentang sesuatu. "Di belakang kita, bukan di depan." "Harrison, apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya berada di basis." Rekaman itu terputus dengan suara tembakan yang tidak salah lagi. "Dia membawa Shadow bersamanya hari itu," bisik Sarah. Setelah Mike ditembak, Shadow menghilang selama 12 jam. Ketika dia ditemukan, dia segera diklasifikasikan sebagai stres pertempuran dan dipindahkan ke program pelatihan yang ditingkatkan Harrison, di mana pelecehan yang sebenarnya dimulai. Daniel, yang diam-diam menyaksikan napas Shadow yang berat, mendongak tajam. Jadi Harrison membunuh Letnan Baker untuk menutupi program pelecehan anjingnya. Itu tampaknya ekstrim bahkan untuknya. Ini bukan hanya tentang anjing-anjing itu, jelas Sarah sambil menarik dokumen tambahan. Program Harrison menyalurkan jutaan kontrak pertahanan ke perusahaan swasta, perusahaan di mana dia dan Jenderal Matthews memegang kemitraan diam-diam. Mereka menagih militer untuk peralatan khusus, protokol pelatihan, bahkan senyawa farmasi, yang konon untuk pelatihan anjing. Sheriff Davidson, yang telah mengordinasikan pencarian anak buah Harrison, masuk tepat waktu untuk mendengar wahyu Sarah. Jadi kita berbicara tentang penipuan, korupsi, dan pembunuhan, bukan hanya pelecehan hewan. Dan dengan bukti ini, kata Sarah, suaranya menguat dengan tujuan, kita akhirnya bisa mendapatkan keadilan untuk Mike, untuk mereka semua. Sheriff segera menghubungi otoritas federal, memulai penyelidikan yang akhirnya akan mengungkap sepenuhnya korupsi Harrison dan Matthews. Tetapi di ruang klinik, dengan Shadow masih berjuang untuk hidupnya, implikasi yang lebih luas terasa jauh dibandingkan dengan pertempuran langsung. Sarah Haan berkata dengan lembut, "Aku sangat menyesal tentang Mike, tetapi saat ini, dia tampak tak berdaya pada Shadow." Dr. Thompson dengan cepat memindai file Sarah. "Tunggu, ada sesuatu di sini tentang senyawa yang dikembangkan Harrison,"
dia fokus dengan seksama pada dokumen teknis, formulasi kimia ini. Mereka cocok dengan komponen dalam racun yang memengaruhi Shadow. Harrison tidak hanya mengembangkan ini untuk pelatihan. Dia menciptakan pengaman jika anjing-anjing itu perlu dinetralkan. Apakah ada penawarnya? Tanya Daniel, harapan muncul dalam suaranya. Tidak secara spesifik. Tetapi mengetahui senyawa yang tepat mengubah pendekatan kita sepenuhnya. Thompson bergerak dengan tujuan baru, menyesuaikan protokol perawatan Shadow berdasarkan informasi baru. Aku tahu apa yang kita lawan sekarang. Sementara Thompson bekerja untuk menyelamatkan Shadow, berita tentang kejahatan Harrison yang lebih dalam menyebar dengan cepat melalui masyarakat. Rebecca Collins, yang tetap berada di pusat bersama Tommy setelah serangan itu, segera bertindak. Menggunakan koneksinya sebagai kepala sekolah, dia mulai menelepon orang tua, guru, pemilik bisnis lokal, mengaktifkan jaringan yang sebelumnya telah ditentang oleh pusat rehabilitasi. Eden Walker dan Shadow melindungi putraku. Hari ini, katanya kepada mereka, semua yang aku yakini tentang anjing-anjing itu salah. Mereka membutuhkan bantuan kita sekarang. Menjelang fajar, transformasi itu luar biasa. Tempat parkir pusat dipenuhi oleh anggota masyarakat yang membawa persediaan makanan dan tawaran bantuan. Veteran lokal yang ragu-ragu untuk terlibat dengan program itu tiba dengan kekuatan penuh, menciptakan perimeter pelindung di sekitar properti. Kru berita yang datang untuk meliput serangan itu mendapati diri mereka mendokumentasikan mobilisasi masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai gantinya, Tommy muda menjadi juru bicara yang tidak mungkin. Lengannya yang diperban sekarang menjadi lencana kehormatan, saat dia dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada wartawan bagaimana Shadow telah melompat di antara dirinya dan orang-orang jahat dengan senjata. Dia benar-benar sakit karena dia menyelamatkan aku, kata anak itu dengan kejelasan sederhana anak-anak. Tetapi Dr. Thompson memperbaikinya dan semua orang membantu di dalam klinik. Perawatan yang disesuaikan Thompson mulai menunjukkan hasil tentatif. Tanda-tanda vital Shadow stabil, tidak meningkat secara dramatis, tetapi tidak lagi menurun. Menjelang pertengahan pagi, dia bernapas secara mandiri, meskipun masih tidak sadarkan diri. Dia berjuang, kata Thompson kepada Eden dan Daniel. Racun itu dirancang untuk menyebabkan kerusakan neurologis, tetapi sistemnya sangat tangguh. Jika dia berhasil melewati 12 jam berikutnya, peluangnya meningkat secara signifikan. Saat mereka mempertahankan penjagaan mereka di sisi Shadow, Daniel akhirnya membahas pertanyaan yang telah membangun sejak kedatangannya di peternakan. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu, katanya pelan kepada Ethan. Selama bertahun-tahun aku pikir kau menjauh karena kau tidak peduli, bahwa PTSDMU lebih penting daripada keluargamu. Tetapi melihatmu bersama Shadow, dengan para veteran di sini, itu berbeda dari apa yang dijelaskan ibu. Ethan menatap putranya. Apa yang dia katakan padamu? Bahwa kau tidak tahan berada di dekat kami. Bahwa kami mengingatkanmu tentang semua yang telah kau hilangkan. Bahwa kau memilih untuk menyendiri. Rasa sakit dari kata-kata ini terlihat jelas dalam ekspresi Eden. Aku tidak pernah memilih untuk menjauh dari kalian, atau Megan. Dokter berkata aku berbahaya bagi diriku sendiri, mungkin bagi orang lain. Aku percaya menjauh melindungi kalian dari diriku sendiri, dari menjadi kerusakan tambahan bagi perang yang mengikutiku pulang. Eden menunduk ke arah Shadow. Sampai Shadow, aku tidak pernah menemukan jalan kembali dari tepi itu. Dia memahami kegelapan dengan cara yang tidak bisa dilakukan manusia. Dia menunjukkan kepadaku bagaimana melawannya, satu hari pada satu waktu. Daniel terdiam sejenak. Mengapa kau tidak memberitahu kami itu? Mengapa membiarkan kami percaya kau hanya tidak menginginkan kami? Karena lebih mudah bagi kalian untuk marah padaku daripada takut padaku, suara Ethan serak karena emosi. Ibumu membuat pilihan terbaik yang dia bisa untuk keselamatan dan stabilitas kalian. Aku tidak menyalahkannya untuk itu. Kejujuran dari pertukaran ini, difasilitasi oleh kehadiran Shadow yang diambahkan dalam keadaan tidak sadarnya, menandai titik balik bagi ayah dan anak. Saat mereka menunggu Shadow berjuang untuk kembali, Daniel mendapati dirinya mengevaluasi kembali narasi yang telah membentuk setengah hidupnya. Aku ingin membantu, akhirnya dia berkata, tidak hanya dengan Shadow, tetapi dengan semua ini. Dia menunjuk untuk mencakup pusat rehabilitasi dan semua yang diwakilinya. Aku telah menghabiskan 14 tahun menyalahkanmu karena pergi. Mungkin sudah waktunya aku berhenti melarikan diri juga. Di luar jendela klinik mereka dapat melihat masyarakat yang berkumpul. Orang-orang yang pernah takut pada Shadow sekarang bersatu untuk mendukungnya. Veteran menemukan tujuan dalam membela pusat,
Anak-anak membuat kartu cepat sembuh untuk seekor anjing yang telah menjadi pahlawan lokal dalam semalam. Aliansi melawan Harrison telah berkembang jauh melampaui apa yang bisa diantisipasi oleh siapapun. Bukti Sarah sekarang berada di tangan federal, dengan penangkapan tertunda. Serangan peracunan yang dimaksudkan untuk menghancurkan Shadow dan membuat Ethan putus asa malah mengkatalisasi gerakan yang pada akhirnya akan mengubah program anjing pekerja militer di seluruh negeri. Saat sore mendekat, kaki Shadow berkedut. Kemudian matanya terbuka, awalnya tidak fokus, tetapi secara bertahap menemukan dan memperbaiki wajah Ethan. "Selamat datang kembali, kawan," bisik Ethan, suaranya pecah. "Aku tahu kau tidak akan menyerah." Pemulihan Shadow berlangsung secara bertahap selama 6 minggu berikutnya, setiap kemenangan kecil dirayakan oleh lingkaran pendukung yang berkembang. Pertama kali dia berdiri tanpa bantuan. Dokter Thompson mendokumentasikannya secara klinis dalam catatan medisnya, tetapi air mata di matanya menceritakan kisah yang berbeda. Ketika dia akhirnya berjalan mengelilingi seluruh pusat rehabilitasi, sorak-sorai spontan meletus dari staf dan pengunjung. Akibat hukum dari serangan Harrison bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Agen federal menangkap baik Harrison maupun Jenderal Matthews dalam beberapa hari setelah bukti Sarah diserahkan. Tuntutan korupsi meluas di luar pelecehan anjing untuk mencakup penipuan, penyalahgunaan dana militer, dan, yang paling signifikan, penyelidikan atas kematian Letnan Baker. Upaya Harrison untuk melenyapkan Shadow telah menjadi bumerang secara spektakuler, membawa pengawasan ke setiap aspek operasinya. Shadow berhasil mencapai dari ranjang rumah sakit, apa yang tidak bisa dilakukan oleh penyelidikan bertahun-tahun, komentar Sheriff Davidson selama salah satu kunjungannya rutin. Kerajaan Harrison runtuh berkeping-keping. Pada suatu pagi musim gugur yang segar, tepat 2 bulan setelah serangan itu, Ethan menerima pemberitahuan resmi bahwa semua tantangan hukum terhadap status Shadow telah ditolak secara permanen. Departemen Pertahanan mengeluarkan permintaan maaf formal bersama dengan kertas penunjukan baru yang mengakui Shadow sebagai anjing pekerja militer yang pensiun dengan catatan dinas yang terhormat, bukan lagi properti tetapi seorang veteran dengan hak. Dokumen itu tiba dengan medali hati ungu yang sebelumnya tidak pernah terdengar untuk anjing militer, mengakui cedera yang dialami Shadow melindungi Tommy Collins. Meskipun tidak secara resmi disetujui melalui saluran militer, medali itu datang dengan catatan pribadi dari seorang pejabat tinggi Pentagon. Beberapa tradisi perlu berevolusi. Beberapa pahlawan memiliki 4 kaki. Pusat rehabilitasi berubah setelah cobaan Shadow. Apa yang tadinya merupakan kontroversi lokal menjadi penyebab nasional, menarik dukungan dari kelompok veteran, organisasi kesejahteraan hewan, dan lembaga pemerintah. Pendanaan mengalir masuk, memungkinkan fasilitas yang diperluas dan staf tambahan. Yang terpenting, undang-undang baru diperkenalkan di Kongres, yang secara informal disebut Undang-Undang Shadow, menetapkan protokol perlindungan dan pensiun yang komprehensif untuk anjing pekerja militer. Rebecca Collins, yang dulunya merupakan penentang pusat yang paling vokal, menjadi advokat masyarakat yang paling bersemangat. Dewan Sekolah dengan suara bulat menyetujui proposalnya untuk kemitraan pendidikan yang membawa siswa untuk belajar tentang anjing layanan dan masalah veteran. Tommy Muda memulai program sukarelawan akhir pekan di mana anak-anak membacakan untuk anjing yang sedang memulihkan diri, terapi yang terbukti sangat efektif untuk hewan yang berjuang dengan interaksi manusia. Pada tingkat pribadi, perubahan yang paling mendalam terjadi dalam keluarga Ethan sendiri. Daniel memperpanjang kunjungannya tanpa batas waktu, mengungkapkan bakat alami untuk bekerja dengan anjing yang trauma. Dia pindah ke kabin tamu peternakan, membangun batasan yang menghormati hubungan mereka yang masih memulihkan diri sambil memungkinkan mereka untuk membangun kembali koneksi setiap hari. "Aku menelepon Megan kemarin," Daniel menyebutkan dengan santai suatu malam saat mereka duduk di beranda Shadow beristirahat di antara mereka, memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dia mungkin berkunjung selama istirahatnya berikutnya dari sekolah kedokteran. Ethan menyerap ini dengan netralitas yang hati-hati, tidak ingin menekan tetapi tidak dapat menyembunyikan harapannya. "Aku akan menyukainya," katanya sederhana. Sarah Baker menjadi perlengkapan yang lebih permanen di peternakan juga. Misi bersama untuk menghormati warisan suaminya dengan melanjutkan pekerjaannya menciptakan ikatan dengan Ethan yang berkembang secara alami menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hubungan mereka berkembang perlahan, dibangun di atas rasa saling menghormati dan tujuan bersama daripada gairah yang dramatis. "Mike akan menyetujui," katanya suatu malam, menonton Shadow dan Ethan melatih seekor Milano Belgia yang baru tiba. Dia selalu berkata kau adalah penangan terbaik di unit. 6 bulan setelah kasus pengadilan, Pusat Rehabilitasi K9 kesempatan kedua menyelenggarakan upacara peresmian formal. Fasilitas yang diperluas sekarang mencakup klinik hewan mutakhir, area pelatihan khusus untuk anjing dengan kebutuhan yang berbeda,
dan perumahan yang nyaman bagi veteran yang berpartisipasi dalam program perumahan. Di pusat kompleks berdiri gedung peringatan Letnan Michael Baker, yang menampung sumber daya pendidikan dan fasilitas penelitian yang didedikasikan untuk memajukan teknik pemulihan trauma untuk manusia dan hewan. Upacara itu menarik ratusan peserta, pejabat militer, politisi, selebriti yang telah memperjuangkan tujuan itu, dan, yang paling penting, anggota masyarakat lokal yang telah menyaksikan evolusi pusat secara langsung. Shadow, pulih sepenuhnya, meskipun dengan sedikit pincang yang kemungkinan akan permanen, menyambut pengunjung dengan ketenangan yang bermartabat setiap inci, veteran terhormat dalam rompi dinas formalnya yang dihiasi dengan hati ungu. 3 tahun yang lalu aku menemukan seekor anjing yang rusak di Lelang Kabupaten, kata Iden kepada kerumunan dari podium. Atau mungkin dia menemukanku, 2 pejuang yang terluka yang tidak dapat melihat jalan ke depan. Dia melirik ke arah Shadow yang duduk dengan penuh perhatian di sisinya. Apa yang kami temukan bersama adalah bahwa penyembuhan bukanlah tujuan, itu adalah perjalanan. Dan itu adalah perjalanan terbaik yang dilakukan dengan teman yang memahami baik kegelapan maupun cahaya. Momen yang paling kuat datang ketika Tommy Collins dan ibunya membuka selubung tanda baru pusat, sebuah gambar yang mencolok dari Shadow dan profilnya yang waspada dan bermartabat dengan kata-kata Pusat Rehabilitasi K9 kesempatan kedua, di mana roh yang tak terpatahkan menemukan jalan pulang mereka. Saat upacara formal selesai, Eden menemukan momen tenang sendirian dengan Shadow di tepi properti, memandangi lanskap Montana yang telah menjadi tempat perlindungan mereka. Bulu gembala Jerman yang dulunya kusam kini berkilauan di bawah sinar matahari sore. Sikapnya bangga, meskipun bekas luka yang terlihat yang akan selalu menandai perjalanannya. Kita berhasil, kawan, kata Eden lembut, satu tangan bertumpu di kepala Shadow. Semuanya. Baker akan bangga. Shadow bersandar di kakinya dengan tekanan nyaman yang telah menjadi bahasa kepercayaan dan koneksi diam-diam mereka. Mata gelapnya, yang dulunya dihantui oleh trauma, sekarang memegang kebijaksanaan tenang seorang pejuang yang telah menemukan kedamaiannya tanpa melupakan jalannya. Daniel mendekat, memberi mereka ruang tetapi bergabung dalam perenungan mereka tentang pemandangan itu. Kelompok pertama anjing dari program yang diperluas akan tiba minggu depan, katanya, 5 gembala Jerman, 3 Molau Belgia, dan Labrador itu dari Texas. Kau siap untuk itu? Ethan bertanya, mencatat dengan kebanggaan yang tenang betapa alaminya putranya telah melangkah ke peran kepemimpinan di pusat. Kita, siap, Daniel mengoreksi, termasuk Shadow dalam penilaiannya. Para veteran akan membantu para pendatang baru menemukan jalan mereka, bukankah begitu cara kerjanya? Sarah bergabung dengan mereka, membawa berita bahwa Jaksa Federal telah menambahkan tuntutan baru terhadap Harrison berdasarkan bukti dari catatan yang disita. Keadilan untuk Letnan Baker dan semua anjing yang tidak selamat dari program Harrison akhirnya berada dalam jangkauan. Saat senja menyelimuti peternakan, mereka berjalan kembali menuju bangunan utama di mana lampu-lampu bersinar hangat di tengah senja yang berkumpul. Veteran mengobrol di beranda sementara mitra anjing mereka beristirahat di dekatnya. Staf mempersiapkan fasilitas untuk sesi pelatihan besok. Sukarelawan mengatur persediaan yang disumbangkan oleh masyarakat. Adegan itu mewujudkan semua yang telah dibangun Shadow dan Ethan bersama, bukan hanya pusat rehabilitasi, tetapi komunitas yang didirikan atas pemahaman bahwa luka, yang terlihat dan tidak terlihat, tidak perlu mendefinisikan kehidupan, tetapi roh yang patah dapat menjadi tidak terpatahkan ketika terikat bersama oleh kasih sayang, tujuan, dan ikatan unik antara manusia dan hewan yang melayani bersama mereka. Shadow berhenti di ambang pintu, melihat kembali ke wilayah yang telah dia lindungi melalui pertempuran dan pemulihan. Kemudian, dengan kepercayaan diri yang tenang dari sebuah misi yang diselesaikan, dia melangkah masuk, bukan sebagai properti militer, bukan sebagai hewan yang diselamatkan, tetapi sebagai seorang veteran yang pulang di tahun-tahun senja kehidupan. Perjalanan Shadow dan Ethan mengingatkan kita bahwa bekas luka kita, baik dari Vietnam, Afghanistan, atau pertempuran pribadi yang kita perjuangkan, tidak mendefinisikan nilai kita. Kisah mereka berbicara tentang apa yang dipahami oleh banyak generasi kita, bahwa penyembuhan bukanlah tentang menghapus masa lalu tetapi menemukan tujuan melaluinya. Seperti Shadow, beberapa dari kita ditunjuk sebagai barang rusak setelah dinas kita, trauma kita dikesampingkan sebagai kelemahan. Tetapi kekuatan sejati terletak pada kerentanan dan menjangkau melalui rasa sakit kita untuk membantu jiwa yang terluka lainnya menemukan jalan pulang mereka. Keluarga yang kita bangun di tahun-tahun berikutnya mungkin bukan yang kita mulai. Mungkin termasuk mereka yang memahami pertempuran kita yang tidak terucapkan, yang mengenali dinas kita tanpa memerlukan penjelasan. Mungkin ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga, dengan teman yang melihat nilai sejati kita ketika orang lain berpaling. Ingat kata-kata Ethan, penyembuhan bukanlah tujuan, itu adalah perjalanan, tidak peduli usia kita, masa lalu kita,
atau luka kita. Kesempatan kedua menunggu ketika kita memiliki keberanian untuk mengulurkan tangan atau kaki kita kepada orang lain yang berjuang bersama kita. Aku harap kalian menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar kalian tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang kalian pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.